Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Abrori dari NIM 201301010071. Baik, di sini saya izin melakukan responsive skill lab, yaitu pemeriksaan refleks primitif. Baik, yang pertama itu menyapa pasien dan keluarga dengan ramah dan jangan lupa untuk mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayah bunda. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan refleks pada anak bunda. Apakah bunda bersedia? Baik, jika bersedia, izinkan saya cuci tangan terlebih dahulu. Baik, cuci tangan selesai, langsung saja ke pemeriksaan yang pertama, yaitu pemeriksaan refleks Moro. Jadi pemeriksaan refleks Moro ini caranya kita menggendong bayi dengan cara memegang tangan kiri memegang bagian punggung dan kepala, dan yang tangan kanan itu memegang bagian pinggul si bayi. Lalu kita angkat. Lalu kita seolah-olah itu ingin menjatuhkan si bayi, ya, menjatuhkan seperti ini. Nah, lalu kita lihat apakah ada refleks terkejut dan juga ada refleks tangan itu seolah-olah ingin memeluk, seperti itu. Lalu yang kedua, pemeriksaan refleks grasp reflex atau palmar grasp reflex. Nah, grasp refleks ini biasa disebut refleks menggenggam ya. Jadi caranya itu kita mengoleskan benda atau jari kita sendiri di bagian telapak tangan si bayi. Nah, kita lihat apakah tangan bayi itu akan menggenggam benda yang ada di telapak tangan tersebut, maka dikatakan normal. Lalu ada refleks routing. Nah, refleks routing ini refleks caranya caranya itu dengan cara kita mengoleskan daerah pipi si bayi dan menggunakan benda atau jari kita sendiri. Kita lihat apakah ada refleks menoleh untuk menghampiri benda yang yang tersentuh di area pipi si bayi, seperti itu. Lalu ada refleks sucking. Refleks sucking ini caranya kita bisa mengoleskan jari kita atau benda yang steril ke bagian bibir si bayi, seperti ini. Lalu kita lihat apakah mulut si bayi itu membuka dan ada refleks menghisap, seperti itu. Lalu ada refleks stepping. Jadi refleks stepping ini caranya kita menggendong si bayi seperti ini. Jadi kedua tangan kita di bagian ketiak bayi, lalu kakinya itu kita tempelkan ke lantai. Nah, lalu kita lihat apakah ada refleks seolah-olah dia ingin berjalan atau tidak. Baik, selanjutnya ada asymmetric tonic reflex. Asymmetric tonic reflex ini caranya dengan kita bisa membelokkan kepala si bayi misalnya ke arah kanan. Nah, lalu kita lihat apakah tangan kirinya itu akan menekuk atau fleksi, dan kaki kirinya itu akan menekuk atau tidak. Lalu bagian yang tangan kanannya itu pasti akan lurus dan kaki kirinya itu akan lurus, seperti itu. Lalu ada symmetrical tonic reflex. Jadi caranya itu kita memfleksikan leher si bayi ke atas seperti ini. Lalu tangan bayi ini pasti akan menekuk atau memfleksi, dan kaki itu akan selalu ekstensi atau lurus. Baik, ayah bunda, pemeriksaan refleks primitif pada bayi Anda sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, saya tutup. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya itu pemeriksaan Apgar Score. Jadi pemeriksaan Apgar Score ini dilakukan untuk memastikan kondisi bayi yang baru lahir apakah sehat dan bugar, dan memastikan untuk apakah bayi ini dapat bertahan hidup dan beradaptasi di lingkungan yang baru, yaitu di luar rahim ibu.
Langsung saja, pemeriksaan yang pertama itu kita perhatikan dari warna kulitnya atau appearance. Apabila seluruh badannya itu biru dan pucat, maka diberikan nilai 0. Lalu diberikan nilai 1 jika warna kulit tubuh normal, merah muda, tapi lengan dan tangan dan kakinya itu kebiruan, maka diberikan nilai 1. Lalu apabila warna kulit tubuh semuanya dari tangan sampai kakinya itu normal, merah muda, dan tidak ada cyanosis, maka diberikan nilai 2. Lalu kita periksa di denyut jantungnya atau pulse. Diberikan nilai 0 jika tidak ada denyut jantungnya. Diberikan nilai 1 apabila denyut jantungnya itu di bawah 100. Dan diberikan nilai 2 apabila denyut jantungnya itu lebih dari 100 kali. Lalu kita lihat dari respon refleksnya atau grimace-nya. Diberikan nilai 0 jika tidak ada respon terhadap stimulasi. Diberikan nilai 1 apabila meringis atau menangis lemah ketika distimulasi. Lalu diberikan skor 2 jika bayinya itu meringis atau bersin atau batuk saat stimulasi saluran pernapasan. Lalu yang kedua itu kita lihat dari tonus ototnya atau activity. Jadi diberikan nilai 0 pada bayi tersebut apabila lemah atau tidak ada pergerakan sama sekali. Lalu diberikan nilai 1 ada sedikit pergerakan. Lalu diberikan nilai 2 itu bergerak sangat aktif. Lalu selanjutnya dilihat dari pernafasan si bayi atau respiration-nya. Kita lihat dari pernafasannya, diberikan nilai 0 apabila tidak ada pernafasan. Lalu diberikan nilai 1 jika pernafasan itu lemah dan tidak teratur. Diberikan nilai 2 apabila menangis kuat dan pernafasannya itu baik dan teratur. Lalu kita interpretasikan skor tersebut. Jika dijumlahkan misalnya 7 sampai 10 itu dikatakan normal skornya apabila 7 sampai 10 itu dikatakan normal. Lalu apabila 4 sampai 6 skornya diinterpretasikan sebagai asfiksia ringan, yang dimana memerlukan tindakan medis, yaitu seperti pemberian oksigen dan penyedotan lendir pada saluran pernapasan seperti itu. Lalu apabila skor 0 sampai 3 maka diinterpretasikan asfiksia berat, yang dimana memerlukan tindakan medis yang lebih intensif. Mungkin itu saja dari saya yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.